Hey Samagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas dan mereview manga Blue Lock chapter 307. Namun sebelumnya, Tamagon mengingatkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya, yang dimana informasi terkait dengan Piala Dunia U20 akan diselenggarakan di Asia, tepatnya di Jepang, menjadi tuan rumah di pagelaran bergengsi tersebut. Pada konversi pers yang digelar, Yoichi Isagi pun akhirnya mengatakan bahwa Jepang akan bersiap menghadapi Piala Dunia ini dan akan memenangkan turnamen dunia tersebut. Chapter lalu pun memperlihatkan Isagi dan para pemain Blue Lock yang lainnya sedang berlibur di 2 minggu jatah mereka dengan melakukan berbagai aktivitas, dan tentu saja kita kembali melihat Nagi yang mengupayakan dirinya untuk masuk lagi ke Blue Lock bagaimanapun caranya. Akhir chapter lalu pun memperlihatkan dia didekati oleh sosok Buratsuta yang akan memberikan penawaran menarik untuk Seishiro Nagi-ira. Nah, jadi dalam chapter ini apakah kita akan mendapatkan kejutan lagi? Silahkan subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Blue Lock chapter 307 secara keseluruhan menceritakan tentang perjalanan dari Yoichi Isagi yang kali ini mengarungi benua Eropa. Catatan awal dari chapter ini adalah perjalanan Isagi yang telah lama dia tunggu-tunggu akhirnya ke Eropa dimulai. Menuju negara yang penuh gairah dan sepak bola, ego baru pun menanti. Awal panel pun diperlihatkan dengan pesawat yang melaju menuju ke benua yang diimpikan oleh para pesepak bola profesional untuk meniti karir mereka, di mana di sini memperlihatkan Isagi yang sudah siap dengan membawa sebuah koper dan sangat benar-benar bersemangat menjalani perjalanan karirnya saat ini di benua Eropa nanti. Panel selanjutnya pun memperlihatkan Isagi yang sudah menginjakan kakinya di benua Eropa. Sekarang tepatnya dia berada di negara Spanyol. Di sini dia berkata, Spanyol, Barcelona. Itu ada di dalam kotak kardus yang dikirim oleh Ego-san, tiket pesawat dan tiket pertandingan sepak bola. Jadi di sini Ego Jinpachi memang mempersiapkan hal ini khusus buat Isagi guna keberangkatannya ke benua Eropa tersebut. Isagi di sini berkata, kenali langsung dunia sepak bola dan itulah tugas dari Ego-san. Sebaiknya jalan-jalan juga perlu dan ada juga tiket untuk pertandingan di Inggris, Jerman, dan juga negara-negara lain. Tapi pertandingan hari ini adalah final Copa del Rey Liga Spanyol. Barcelona melawan Atletico Madrid. Ini adalah pertandingan super intens di salah satu liga top dunia, yakni La Liga. Barca adalah klub yang dipilih oleh Bachira dan juga Otoya selama Liga Neo Egois, dan ini adalah tim top mereka. Yup. Kita pun melihat di sini ekspresi dari Isagi yang benar-benar sangat bergembira mendapatkan hadiah yang tidak dia duga-duga, tiket langsung menonton pertandingan final dari Copa del Rey. Namun di sini perut dari Isagi terlebih dahulu harus diberi makanan karena sudah kelaparan. Sampailah dia di sebuah restoran di mana di sini ada beberapa menu yang memang makanannya adalah makanan khas dari negara Spanyol. Tentu di sini Isagi kebingungan karena dia tidak mengerti semua bahasanya dan ini semua bahasa Spanyol. Apalagi di sini dengan melihat menunya yang benar-benar berbahasa Spanyol dan masakan khas ala Spanyol. Isagi pun bertanya ke seorang pelanggan yang ada di sana yang sedang menikmati sepiring makanan. Kita pun di sini melihat ada seorang pria bercodet sedang menikmati sebuah hidangan. Dan orang ini didekati oleh Isagi dengan bertanya tentang makanan yang sedang dia santap tersebut. Isagi kemudian melihat makanan yang sedang dia nikmati yang sepertinya benar-benar sangat lezat. Dia pun kemudian bertanya tentang apa nama hidangan yang sedang dinikmati pria bercodet tersebut. Pria bercodet ini pun bilang bahwa makanan yang sedang dia santap ini bernama Audivo Pasta Paella. Pria bercodet kemudian balik lagi bertanya ke Isagi tentang di mana dia berasal dan Isagi pun menjawab dia berasal dari negara Jepang. Pria ini lantas terkejut dengan mendengar nama Jepang dan bertanya tentang apa yang sebenarnya dilakukan Isagi di tempat tersebut. Isagi bilang bahwa dia ingin memimpin sepak bola dan menjadi yang terbaik di dunia. Isagi hanya ingin belajar lebih banyak lagi dan banyak soal dunia persepak bolaan. Pria bercodet kemudian bertanya tentang apakah Isagi benar-benar menyukai sepak bola. Isagi lantas bilang, tentu saja semakin banyak yang dia pelajari tentang sepak bola, maka semakin besar juga dia menyukai hal tersebut. Seperti bagaimana taktik dan juga formasi yang punya sejarahnya sendiri. Bagaimana evolusi sepak bola modern telah mempercepat analisis ilmiah dan ini benar-benar luar biasa.
Tapi tetap saja individualitas setiap pemainlah yang membentuk tren suatu era. Dan itulah mengapa Isagi ini sangat bersemangat untuk pertandingan malam ini. Kemudian Isagi pun bertanya ke pria bercoret tentang apakah dia juga punya satu ataupun dua hal yang sangat dia sukai. Pria bercoret berkata, merasa seperti dulu tapi sudah lama sejak aku benar-benar memahami diriku sendiri. Ketika aku melihat seseorang sepertimu yang terlihat sangat bahagia, itu membuatku ingin mati. Nah, dan disinilah Isagi terlihat sedikit merasa bersalah karena sepertinya dia sudah mengatakan sesuatu yang salah kepada pria bercodet tersebut. Pria bercodet menegaskan bahwa Isagi bukanlah yang salah, melainkan dirinya lah yang hanya bersifat terlalu sentimental. Di sini Isagi mulai merasa aneh karena sejak pertama dia bertemu dengan pria ini benar-benar terlihat misterius. Pria ini tersenyum seperti dia benar-benar sangat kesepian. Pria bercodet pun terlihat menatap Isagi dan berpikir mengapa dia bisa tahu akan hal tersebut. Isagi menjawabnya, itu terlihat dari wajah sang pria bercodet ini. Nah, pria misterius ini pun kemudian meminta izin untuk pergi meninggalkannya dan berterima kasih atas waktu yang benar-benar menyenangkan walaupun sangat singkat. Pria ini langsung bilang ke Isagi bahwa semoga perjalanan sepak bolamu menyenangkan. Nah, setelah itu, kemudian Isagi lantas memesan sebuah hidangan di mana makanan yang dia pilih bernama Agua de Ruda. Oke, kita ke panel selanjutnya, memperlihatkan Isagi yang sudah tiba di stadion tempat final Copa del Rey antara Barcelona yang melawan Atletico Madrid. Isagi berkata bahwa jika penonton melihatku seperti itu, mereka mungkin akan tertawa dan inilah gairah Liga Spanyol yang bersejarah, tanah suci pesepak bola terhebat di dunia. Isagi kemudian menetap fokus ke arah lapangan tersebut dan bilang bahwa suatu hari nanti aku juga akan ke sana. Panel kemudian memperlihatkan kedua tim yang bertanding di final tersebut segera memasuki pertandingan, di mana di sini terlihat para pemain-pemain dari FC Barca sekelas Lavindho sudah terlihat oleh penonton. Isagi yang melihatnya pun tentu juga benar-benar bersemangat dan bilang bahwa itu adalah Lavindho yang sangat populer. Kurasa bintang-bintang super ini benar-benar bermain di Blue Lock. Kick off pun akhirnya dimulai dan di sini pun kita melihat Isagi yang kebingungan karena tentu saja pria bercodet yang dia lihat berada di restoran sebelumnya ternyata sekarang sudah berada di dalam lapangan dan malah bermain bersama dengan Lavindho di FC Barca. Isagi yang penasaran lalu kemudian mencari informasi seputar pemain tersebut di ponselnya dan dia pun mendapati informasi tentang pria tersebut. Ternyata adalah pemain reguler di FC Barca dan dia juga adalah anggota World 11 generasi yang baru. Namanya adalah Bani Iglesias, berposisi sebagai penyerang dan masih berusia 19 tahun. Tinggi darinya adalah 181 cm dan beratnya 76 kg. Pemain inti dalam barisan penyerang FC Barca dan tokoh kunci dalam mencetak gol dan assist sejak awal musim. Nah, melihat hal ini Isagi tentu benar-benar kaget dan dia pun melihat kemampuan melompat yang luar biasa dari Bani ini. Kita pun sampai di akhir chapter yang memperlihatkan Isagi yang berasumsi mungkin saja orang itu juga yang akan menjadi saingannya di Piala Dunia U20. Panel terakhir pun memperlihatkan seorang Itoshi Sai yang menonton pertandingan tersebut dari layar kaca dengan menatap tajam ke arah Bani. Catatan akhir yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini. Aku masih belum tahu bakat kelas dunia itu sedang menunggu. Dari kedalaman matanya, semangat juang yang mendidih berkobar dengan ganas. Sekali lagi, ada sesuatu yang menggetarkan hati Itoshi Sai. Yup, jadi sekian saja pembahasan tahun kali ini ya. Bagaimana menurut kalian dengan karakter baru yang dimunculkan pada chapter kita kali ini yang bernama Bani Iglesias? Kesimpulan yang kita dapatkan tentu saja Bani ini merupakan rival terkuat dari Sai sekarang yang memang bermain bersama-sama di La Liga. Nah, menarik untuk melihat perkembangan cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan kita akan bertemu lagi pada chapter depan karena di minggu depan chapter dari Blue Lock akan rilis seperti biasa alias tidak libur.